Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di sebuah desa terpencil, seorang gadis miskin bernama Raina duduk di teras rumah reotnya, memandangi ibunya yang terbaring lemah. Malam itu hujan turun deras, merembes melalui atap seng berkarat, sementara obat terakhir telah habis. Namun di tengah kepasrahan itu, satu permintaan ibunya memaksa Raina menantang hutan keramat. Tanpa ia tahu, di balik rimbunnya pepohonan, menunggu pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan jatuh seperti jarum-jarum halus, menembus celah seng berkarat, menitik di lantai papan yang mulai menganga. Di teras rumah yang miring itu, Raina duduk memeluk kedua lengan, tubuhnya menggigil, mata menatap gelap yang menelan pinggiran desa. Umurnya 23 tahun, namun lelah yang menempel di sorot matanya membuatnya tampak lebih tua. Di dalam, seorang wanita paruhbaya berbaring di atas dipan bambu, napasnya berat, batuknya kian menjadi ibunya. Satu-satunya orang yang membuat Raina setiap hari bangun sebelum fajar dan kembali setelah senja, meski upahnya cuma cukup untuk 2 bungkus nasi dan sedikit minyak goreng. Angin malam menyusup di antara dinding papan yang renggang. Setiap hembus membawa dingin, juga cemas. Raina menatap telapak tangannya yang kasar. Ada bekas-bekas tanah ladang, ada sisa getah liar yang tak kunjung hilang. Ia menarik napas panjang, menahan sesak yang sejak sore menggelayuti dada. Di atas langit, guntur berderum pelan, seperti mengingatkan bahwa malam panjang baru saja dimulai. Dari dalam, suara ibunya memanggil, lirih, patah-patah. Raina bangkit, melangkah masuk, menyingkap kain tipis yang berfungsi sebagai tirai kamar. Wajah ibunya pucat, pipinya cekung. Mata wanita itu menatap lembut, seolah meminta maaf karena tak bisa lagi kuat seperti dulu. Raina duduk, membenarkan bantal, merapikan selimut yang lembab di pinggir. Sudah makan, nak? Suara itu pecah-pecah seperti daun kering. Raina tersenyum. Sudah, jawabnya pelan. Ia tidak menceritakan bahwa yang disantapnya tadi hanya sisa kepala nasi pagi, dibungkus daun pisang, tanpa lauk. Ia tak mau menambah beban pikiran ibunya. Wanita itu menghela napas. Kalau boleh meminta, ucapnya, coba carikan benalu gunung. Katanya bagus untuk batuk kering. Raina diam beberapa detik. Benalu gunung tumbuh di bagian hutan yang paling dalam. Tempat yang jarang dilewati. Tempat yang dianggap keramat oleh warga tua desa. Namun tatapan ibunya menolak penundaan. Waktu seperti menciut, malam seperti menangkupkan telapak di tengkuk. Raina mengangguk. Besok pagi, katanya. Ia meraih tangan ibunya, mengusap pelan punggung yang hangatnya kian redup. Hujan merapat, atap bergemericik. Lalu jatuhlah setitik air di dekat kaki Raina, memercik seperti kecilnya nasib yang sehari-hari ia telan. Ia menyiapkan air hangat seadanya, menyuapkan ramuan sisa, menenangkan batuk yang masih berdeham di sela-sela sunyi. Setelah itu ia duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu, menatap kosong. Ia bukan berharap kaya. Ia hanya ingin ibunya tidak menggigil. Ingin esok tak lagi membawa tanya apa yang harus dijual untuk membeli obat. Ia menyebut nama Allah lirih, tanpa hiasan kata, tanpa janji yang muluk. Hanya sebuah pengakuan kecil bahwa hati manusia bisa patah tetapi tetap memilih berjalan. Menjelang dini hari, hujan mulai merenggang. Raina memeriksa ibunya. Wajah itu tenang. Tidur yang rapuh akhirnya singgah. Raina bangkit, mengambil tas kain lusuh. Ia mengisi 1 botol air, sepotong roti singkong, dan kantong plastik kecil untuk membawa benalu jika kelak ditemukan. Di luar, gelap masih bertahan, tetapi di timur ada garis kelabu yang kian menipis. Ia mengenakan sandal, menyelimuti bahu dengan kain tipis, lalu menatap sekali lagi ke arah ibunya. Tatapan itu ia simpan seperti pelita di dada. Ia melangkah keluar.
Hutan tak jauh dari desa, namun bagian terdalamnya seperti negeri lain. Raina melalui pematang yang licin, melewati rumpun pisang yang menggigil kehujanan, menapaki jalan tanah yang mengingatkannya pada langkah-langkah almarhum ayah di tahun-tahun lampau. Angin dini hari menampar pelan wajahnya. Udara lembab mengandung bau tanah basah dan daun yang membusuk. Burung-burung merapikan sayap, serangga menutup malam dengan dengung yang memanjang. Raina memasuki mulut hutan ketika cahaya pertama mulai membelah pepohonan. Batang-batang besar berdiri seperti tiang doa yang telah lama dilupakan. Akar-akar menonjol, melengkung di sepanjang jalan setapak, menyiapkan jebakan bagi siapapun yang terburu. Raina melambat. Setiap langkah ia tandai. Ia menyobek kain kecil dari ujung tas, mengikatkannya pada ranting. Satu demi satu. Ini bukan keberanian yang ramai. Ini hanyalah keharusan yang diam. Semakin ke dalam, cahaya memudar. Kanopi daun menebalkan bayangan. Kelembapan menempel di kulit seperti kabut yang manis sekaligus asing. Raina beberapa kali tergelincir di tanah becek. Lututnya memar. Telapak tangannya lecet. Ia berhenti sebentar. Mendengar. Pada jarak yang ia tak pahami, hutan bernafas. Ada sesuatu yang bergerak. Lalu diam. Ada ranting patah. Lalu hening yang lebih pekat. Raina menelan ludah. Menegakkan kepala. Ia ingat tujuan. Ia mengingat napas ibunya yang putus-putus. Waktu yang berkedut bersama batuk. Ia melanjutkan langkah. Di suatu belokan, suara gemericik menyapa dari kejauhan. Raina mempercepat langkah. Menyibak semak, menunduk di bawah dahan rendah. Sungai kecil menampakkan diri. Airnya jernih, pelan, seperti benang kaca yang melilit batu-batu tertidur. Raina berjongkok, membasuh wajah, meneguk sedikit. Dingin air memulihkan kepala yang berdenyut. Ia menatap sekeliling, menjaga jarak dengan kehati-hatian yang ia pelajari dari hidup. Di seberang aliran, sebuah batang raksasa berdiri. Permukaannya dipeluk tumbuhan yang merambat rapat. Raina mendekat. Mata menakar bentuk daun. Jari menyentuh tepi yang tebal, oval, menempel pada kulit kayu seperti bisik yang membenam. Benalu gunung. Ia mengucap syukur bagai hembus ringkas yang lolos dari dada. Jantungnya memukul rusuk. Kali ini bukan karena takut, melainkan lega yang menetes hangat. Ia mengambil beberapa lembar. Tidak banyak. Secukupnya. Ia menaruhnya di plastik. Mengikat rapat. Lalu ia duduk di akar. Menghela napas panjang yang memulihkan hangat di ujung jari. Sejenak, dunia terasa lunak. Saat itulah udara mengirimkan sesuatu yang asing. Bukan gemerisik angin. Bukan desis serangga. Suatu suara berat yang tertahan. Seperti erangan yang menelan diri. Raina menoleh dengan kepala terlebih dulu, baru badan. Di balik semak yang menghitam oleh lembab, ada sosok yang mula-mula hanya bayang. Lalu garis. Lalu bentuk. Dan akhirnya, mata. Sebentuk mata yang besar, keperakan, memantulkan sisa cahaya pagi seperti pecahan cermin yang dilempar ke dasar sungai. Raina membeku. Darah seakan mundur ke pusat tubuh. Di tepi aliran, tak jauh dari akar yang menjadi duduknya, seekor harimau terbaring. Putih, besar, bulunya basah, kotor oleh lumpur. Lidahnya menjulur, napasnya berat, kaki kirinya tampak terluka. Ia tidak menggeram. Ia tidak bangkit. Ia hanya menoleh, memakukan tatap yang tidak mengancam, namun menawar dengan lemah. Waktu memanjang, mengulur seperti getah. Raina menatap tasnya, menatap sungai, menatap luka di kaki hewan itu. Ketakutan datang seperti gelombang dingin yang merayap dari tumit ke tengkuk. Namun sesuatu yang lain berdiri di samping takut itu. Sesuatu yang selama ini membuatnya kembali dan kembali pada wajah ibunya yang pucat. Belas kasih yang tidak berisik. Raina merayap setapak. Ia menyiapkan botol, mengisinya dengan air. Tangannya gemetar. Namun ia menjaga gerak agar tetap lambat, serupa daun kering yang berlayar di permukaan.
Harimau itu mengangkat kepala sedikit, lalu berbaring lagi. Di antara mereka ada jarak 2 langkah. Jarak itu seperti tepi jurang. Raina mengulur botol, memiringkan. Setetes demi setetes jatuh ke mulut yang terbuka. Lidah harimau bergerak pelan, menjemput sedikit kehidupan yang masih mengalir di sungai kecil itu. Detik-detik menjadi panjang. Di suatu tempat, burung bernyanyi pendek, lalu diam. Hutan ikut menahan suara. Raina memberi lagi, dan lagi. Ia menenangkan napas agar tidak menggetarkan air yang tersisa. Ia menghapus keringat di pelipis dengan punggung tangan yang berlumpur. Saat botol kosong, ia menatap luka di kaki kiri harimau. Luka itu seperti jejak kawat atau cakar lain. Ada darah yang mulai menghitam di tepi. Tidak ada obat di tasnya. Hanya segenggam keberanian yang mudah runtuh. Raina mengumpulkan beberapa daun dari semak yang ia kenal sejak kecil. Daun yang biasa dipakai warga untuk menutup luka dangkal. Ia remas di antara 2 batu hingga hancur dan basah, menjadi lumat hijau yang mengandung bau menyengat. Ia mengangkat ujung kain dari bajunya sendiri, merobeknya menjadi pita. Geraknya tetap lambat, matanya tetap menempel pada sorot harimau yang tenang namun letih. Ia menyentuh tepi luka dengan jari gemetar. Hewan itu menegangkan otot, memperlihatkan gigi, lalu menutup mata kembali seperti pasrah pada apapun yang terjadi. Raina membersihkan tepi luka dengan air sungai, menempelkan lumat daun pelan-pelan, menekan dengan hati-hati, lalu membalutnya. Ikatan itu bukan ikatan bidan hutan. Itu hanya niat baik yang mencari cara. Ia selesai, memindah duduk ke sisi akar, menjaga jarak, membiarkan waktu mengambil alih sisa pekerjaan. Cahaya merayap di antara daun, menyulam garis-garis tipis di atas punggung harimau. Nafas hewan itu perlahan lebih teratur. Di dada Raina, sesuatu yang selama ini keras mulai melunak. Ia menatap arus kecil yang tidak pernah lelah. Ia menoleh pada plastik berisi benalu gunung. Ia mengingat kembali tatapan ibunya, batuk yang merobek malam, janji yang ia ucapkan di teras reot. Ia menegakkan punggung, menahan kantuk yang datang seperti selimut basah. Sore merangkak dari celah-celah kanopi, mengubah warna hutan menjadi lelehan tembaga. Raina membuka bekal roti singkong, menggigit sedikit, menyisihkan sisanya. Ia letakkan di batu datar. Harimau mengendus, lalu mengalihkan wajah. Raina tersenyum tipis. Tidak apa, ucapnya kepada angin. Lalu ia duduk bersandar pada batang, kedua tangan memeluk lutut. Ia tak tahu harus menunggu apa. Ia hanya tahu bahwa malam akan datang, dan bersama malam ada dingin, ada sunyi, ada segala sesuatu yang membuat manusia merasa seterang tengahnya sekaligus serapuh-rapuhnya. Ketika cahaya terakhir menguap, dari dalam hutan terdengar suara jauh. Bukan burung, bukan serangga, bukan juga angin. Suara itu dalam, menua, seperti berita yang berjalan di atas akar. Harimau putih membuka mata perlahan, menoleh ke sisi gelap di mana pepohonan menumpuk menjadi dinding. Raina menegakkan tubuh, telapak tangannya yang dingin menempel pada kayu. Ada langkah yang berat, ada ranting yang patah, ada aroma tanah basah yang tiba-tiba lebih pekat. Malam menurunkan tirai sepenuhnya. Dan di bawah tirai itu, sesuatu mendekat tanpa tergesa, membawa ketakutan yang tidak menjerit namun menekan dari segala arah. Raina menajamkan pendengaran. Hutan bagaikan perut bumi yang baru saja terbangun, menyanyikan lagu gelap dari arah yang tak terlihat mata. Suara itu bukan gemerisik biasa, bukan pula ranting yang patah oleh bobot hujan. Ada jeda panjang di antara langkah, seperti sesuatu yang besar tapi sabar sedang menimbang jarak. Raina menelan ludah yang hambar. Jemarinya menggenggam pinggiran akar, dingin menembus sampai tulang. Di ujung sungai kecil, harimau putih itu mengangkat kepala, menoleh pelan ke sisi gelap, lalu kembali menutup mata setengah, seperti makhluk yang pernah mengenal rasa sakit dan kini memilih diam agar malam lewat tanpa menyentuhnya. Angin menyusup dari celah daun, membawa aroma tanah basah yang pekat.
Raina mengatur napas dengan ritme air yang mengalir. Setiap tarikan ditipiskan, setiap embusan diperhalus, seolah ia sedang bernegosiasi dengan gelap agar tidak memungut suaranya. Ia ingat kain-kain kecil yang tadi diikat di ranting sebagai penanda pulang. Ia ingat botol kosong, plastik berisi benalu gunung, roti singkong yang setengahnya kembali ia simpan. Lalu ia ingat wajah ibunya, tenang dalam tidur yang dangkal, batuk yang bisa datang tiba-tiba seperti gelombang kecil yang menampar tepi pantai. Ingatan itu menjadi jangkar. Di sudut hati, nama Allah ia bisikan lirih, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai rumah yang selalu ada di ujung jalan yang gelap. Langkah itu merapat. Sekali, dua kali, lalu berhenti seolah pendengarnya sedang menghitung juga. Raina menatap ke arah bayang pekat. Matanya belum terbiasa sepenuhnya, tetapi garis-garis kabur mulai membentuk sosok. Seekor babi hutan besar menampakkan diri di tepian semak, hidungnya bergerak cepat, mengendu sesuatu yang asin dan segar pada udara. Tubuhnya padat, bulu-bulunya tegak, matanya kecil namun tajam. Raina menahan napas tanpa sadar. Babi hutan jarang menyerang manusia tanpa sebab, tetapi malah membuat logika jadi tipis. Ia menoleh sekilas ke arah harimau putih. Hewan itu tetap berbaring, sesekali merapatkan rahang, seolah keberadaan babi hanyalah catatan yang tidak perlu dibaca keras-keras. Babi hutan melangkah mendekat ke tepi sungai, menurunkan moncong ke air, meneguk pelan. Bunyi tegukan itu seperti palu kecil memukul sisi sepi. Raina memejamkan mata sekejap, lalu membukanya kembali. Ia tidak ingin membuat gerakan tergesa. Ia merapal di dalam hati agar malam memilih jalan damai. Angin berpindah arah, membawa wangi lumut, sisa roti, dan jejak darah yang sudah mulai mengering di balutan kain pada kaki kiri harimau. Babi mengangkat kepala, menoleh ke arah Raina, sekilas ke arah harimau, lalu mundur beberapa langkah. Tubuhnya menegang, namun ia memilih pergi, menghilang di balik anyaman semak dengan bunyi patahan halus. Sunyi kembali merapat. Kali ini lebih berat, seperti selimut yang ditindih bebatuan. Raina menarik napas panjang yang ia tahan sejak tadi. Dadanya perih, tetapi lega merambat perlahan. Ia menatap harimau putih yang kembali tenang, gerak dadanya naik turun dengan ritme yang lebih panjang. Luka yang dibalut tumbuhan hutan dan kain robek tampak menahan darah dengan baik. Raina menggeser posisi duduk, punggungnya bersandar pada batang, wajah menengadah mencari sepotong bintang. Kanopi daun menutup rapat, hanya menyisakan sobekan kecil langit yang memucat. Ia merapatkan kain ke bahu, membiarkan malam bekerja pelan di kulit, menaburkan dingin seperti bubuk yang halus. Waktu merangkak, mengunyah menit satu persatu. Raina tertidur setengah, bangun setengah, seperti perahu kecil yang menanduk ombak ringan lalu kembali tenang. Setiap terjaga, ia memeriksa harimau. Ia menambahkan lumat daun pada balutan, meneteskan sisa air dari botol kedua yang tadi tidak ia sentuh. Harimau itu kadang menggerakkan telinga, kadang membuka mata, lalu menutupnya lagi, seolah menerima perawatan seorang gadis yang tidak punya apa-apa selain niat. Di sela-sela itu, Raina bercerita pelan, suaranya nyaris tak lebih dari bisik. Ia ceritakan bagaimana upahnya sering habis sebelum tiba di warung. Ia ceritakan betapa sulitnya mencari kerja saat musim tanam selesai. Ia ceritakan bahwa ia rindu tertawa tanpa takut besok harus makan apa. Kata-kata itu tidak untuk hiburan. Kata-kata itu seperti rerumputan yang ditabur di tanah yang lama kering, berharap suatu saat tumbuh hijau. Di kejauhan, hutan berganti nada. Seekor burung malam memecah sepi dengan pekik pendek, lalu diam. Serangga mengalihkan nada dari tinggi ke rendah. Di bawah kakinya, tanah menyerap suhu tubuh, menghangatkan pelan, kemudian mendingin lagi ketika angin bergerak. Raina memejamkan mata. Kali ini tidur datang lebih utuh, tanpa mimpi, tanpa tebing. Ketika ia terbangun, langit telah bergeser dari hitam legam menjadi abu-abu keperakan. Pagi yang belum lengkap sedang menulis sendiri namanya di ujung daun. Ia duduk, bahunya pegal, pinggangnya menolak untuk segera tegak. Ia menoleh.
Harimau putih membuka mata bersamaan. Sorotnya jernih seperti mata air yang menemukan alurnya kembali. Hewan itu mencoba bangkit dengan perlahan. Kaki kirinya menapak ragu, tetapi tidak ambruk. Raina menahan napas. Seluruh tubuhnya seperti ikut menjaga keseimbangan makhluk besar itu. Harimau berdiri sepenuhnya, menunduk ke arah air, lalu meneguk. Raina tersenyum tanpa sadar. Perasaan lega meluber hangat sampai ke ujung jari. Ia mengangguk kecil, sebuah gerak yang seolah ingin berkata bahwa dunia bisa lebih lunak ketika dua makhluk memilih saling menenangkan. Harimau menoleh pada Raina. Ada jeda. Ada sorot yang bukan milik binatang biasa. Sorot yang membawa rasa terima kasih tanpa kata. Raina mengangguk lagi, lebih pelan, menahan haru yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Kemudian harimau bergerak, menyusuri semak di tepian, menapaki tanah basah dengan langkah yang sengaja diperlambat. Setiap 3 langkah ia menoleh, lalu berjalan lagi. Sampai akhirnya sosoknya tertelan rindang, meninggalkan garis samar di benak Raina seperti bekas cahaya yang tertinggal di retina. Hening yang tertinggal tidak menakutkan. Hening itu seperti halaman kosong yang siap ditulis dengan huruf-huruf yang lebih sabar. Raina duduk lebih lama, memastikan udara kembali menjadi udara, tanah kembali menjadi tanah. Ia menatap balutan kain yang sedikit mengering, lumut daun yang menempel, tetesan air di ujung rambut harimau yang tadi sempat memantulkan cahaya pagi. Ia memungut sisa-sisa daun, merapikannya agar tidak mengundang semut. Lalu ia meraih plastik berisi benalu gunung, memastikan isi yang hijau itu tetap segar. Ada hal kecil yang selalu ia lakukan sejak kecil ketika sesuatu berakhir. Entah itu panen yang buruk atau hari yang panjang di ladang, yaitu mengucapkan terima kasih tanpa suara. Ia lakukan itu juga sekarang. Bukan pada siapa, tetapi pada segala yang bekerja diam-diam dan membuat yang rapuh bisa bertahan sedikit lebih lama. Ia berdiri, menepuk-nepuk debu yang menempel di kain. Lututnya masih perih, telapak tangannya perih, tetapi ada kekuatan baru yang menempel di tulang. Ia menatap sungai kecil sekali lagi, mengingat jalan pulang yang tadi ditandai. Satu persatu, kain-kain kecil yang diikat pada ranting menjadi penunjuk yang setia. Raina melangkah mengikuti ingatan dan tanda, menyeberangi akar yang menonjol, menyibak semak yang memegang ujung kain. Hutan yang semalam seperti dinding kini terasa seperti lorong yang memanjang, memantulkan jejak di bawah sepatu sandalnya. Di suatu titik, ia berhenti. Ada sesuatu yang bergerak di atas, bukan langkah, melainkan gemerisik khusus yang ia kenal dari cerita para tetua. Sisa hujan menitik dari daun, jatuh berulang seperti jam pasir basah. Raina menunggu suara lain, tetapi yang datang hanyalah kicau burung yang malu-malu mencoba pagi. Ia kembali berjalan. Ketika cahaya menampar wajahnya dengan hangat yang tipis, ia tahu bahwa tepi hutan sudah dekat. Sejenak ia menutup mata, merasakan peralihan antara dunia yang penuh akar dengan dunia yang penuh tanah lapang. Langkahnya lebih ringan ketika tanah di bawah sandal berganti menjadi jejak-jejak kaki warga desa dan roda gerobak yang meninggalkan garis. Di pinggir hutan, ia berhenti lagi. Desa menampakkan diri seperti kebiasaan lama yang aman. Atap-atap seng berkilat lembab, dinding-dinding papan menjemur sisa malam, asap tipis dari dapur-dapur mengirim aroma bawang yang dipanaskan. Raina menarik napas panjang, seolah ingin meminjam sedikit kekuatan dari pemandangan itu. Ia mempercepat langkah menyusuri pematang, melewati rumpun singkong yang basah, menyalami angin yang lebih hangat. Ketika sampai di halaman, ia mendapati pintu rumahnya masih seperti tadi, sedikit miring, engselnya mengerang pelan saat didorong. Di dalam, ibunya masih tertidur. Wajahnya lebih tenang, batuk tidak mengganggu sejak beberapa jam terakhir. Raina meletakkan tas, menyiapkan panci kecil, menyalakan api di tungku dengan sabut kering. Ia mencuci benalu gunung dengan hati-hati, merobeknya dengan tangan, merendam sebentar, lalu merebusnya dengan air cukup hingga aromanya muncul lembut. Ia menambahkan sedikit gula merah agar pahitnya tidak memukul terlalu keras. Ketika uapnya menari tipis, Raina menuangkan kecawan, membiarkan hangatnya turun ke suhu yang bisa diterima tubuh. Ia duduk di sisi dipan,
menyentuh bahu ibunya pelan. Wanita itu membuka mata perlahan. Sorot sayu berjumpa sorot anaknya yang lelah namun menyala. Ini benalu gunung, Bu. Raina mengangkat cawan, menyandarkan punggung ibunya dengan bantal, menyuapkan sedikit demi sedikit. Ibunya mengangguk sekilas di sela teguk. Matanya basah, bukan karena rasa, melainkan karena sesuatu yang tak sempat diberi nama. Raina tidak berbicara banyak. Ia menunggu setiap teguk lewat, menahan cawan agar tidak gemetar, menyeka sudut bibir ibunya dengan kain bersih. Setelah itu, ia memapah wanita itu kembali berbaring, merapikan selimut, membelai dahi yang mulai bebas dari panas yang membandel. Hembusan napas Raina menjadi lebih panjang, seakan tubuhnya baru sadar bahwa ia sudah sampai. Hari berputar. Matahari menembus celah dinding, menuliskan persegi kecil cahaya di lantai papan. Raina membersihkan rumah, menjemur kain, menyapu halaman, dan sesekali memeriksa panci yang masih menyisakan ramuan benalu. Tak ada yang berubah drastis dalam sekejap. Namun ada nada yang lebih rendah dalam ritme hari itu. Nada yang menenangkan. Ketika ia keluar mengambil air, seekor kupu-kupu putih besar melintas rendah. Sayapnya berkedip di udara yang hangat. Raina menatapnya sebentar, lalu kembali pada pekerjaan. Ia tidak menunggu keajaiban, tetapi ketika sesuatu yang halus menyentuh jalannya, ia tidak menepisnya. Menjelang siang, seorang tetangga melintas di depan rumah, melambaikan tangan singkat. Biasanya orang itu hanya menunduk tanpa kata. Raina membalas lambaiannya, lalu kembali duduk di teras, menatap jalan tanah yang bersuara serbuk. Dalam dadanya, perasaan aneh tumbuh seperti benih yang baru disiram. Perasaan diteguhkan oleh sesuatu yang ia tidak bisa tulis dalam kata-kata. Ia teringat tatap harimau di tepi sungai. Tatap yang tidak meminta apa-apa, hanya meninggalkan pengetahuan bahwa ada yang mendengar tanpa suara. Sore merapat. Langit memeras warna keemasan di ujung sawah. Ibunya bisa duduk lebih lama, menyuap bubur lembut sedikit demi sedikit, tersenyum tipis di sela-sela nyeri yang belum sepenuhnya pergi. Raina menyisir rambutnya dengan jari, merapikan helai yang menempel di pelipis, membetulkan kain yang mulai melorot di bahu. Mereka tidak banyak bicara. Di antara dua manusia, diam kadang menjadi bahasa terbaik. Ketika bayang memanjang, Raina menutup jendela yang kusam, menyalakan lampu minyak. Wajah ibunya terlihat lebih hidup di bawah cahaya kuning yang goyah. Malam kedua setelah hutan datang lebih ringan, meski tetap menyimpan arca sunyi di sudut-sudutnya. Raina duduk lagi di teras, mendengar jangkrik memahat gelap. Ucap syukur yang ringkas naik turun di dadanya, menyebut nama Allah dengan bening yang tidak berlebihan. Ia tidak memohon banyak. Ia hanya ingin tenaga esok datang cukup untuk menjemur kain, menyapu lantai, menyeduh ramuan, dan mungkin mencari daun yang bisa dijual ke pasar. Angin menyentuh pipinya, membawa sedikit dingin dan aroma tanah yang perlahan mengering. Di kejauhan, dari arah hutan yang tadi ia tinggalkan, ada suara yang tidak keras namun jelas. Bukan erangan, bukan pekik, hanya semacam dengung rendah yang terasa seperti sapaan. Raina menajamkan telinga, lalu tersenyum kecil. Ia tidak tahu apakah itu suara yang sama yang semalam menahan napasnya. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang kini berjalan di sampingnya, tak terlihat, tak menuntut, namun menguatkan langkah. Di langit, bintang muncul satu persatu, seperti butir doa yang diletakkan rapi di atas piring gelap. Raina berdiri, menutup pintu pelan, kembali ke kamar ibunya. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding kayu, menatap lampu minyak yang bergoyang kecil. Kelopak matanya berat. Ia mengizinkan tidur datang, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai jembatan menuju esok yang harus dihadapi. Di sela-sela kantuk, ia masih sempat melihat bayangan putih melintas dalam benaknya. Bukan menakutkan, bukan juga menjanjikan apapun. Hanya hadir, seperti arus sungai kecil yang setia menyentuh batu. Malam menutup buku tanpa suara, sementara jantung Raina menulis kalimat terakhirnya dengan ritme yang akhirnya kembali teratur. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam hutan,
Jejak kaki besar berhenti di tepi lumpur, bekas balutan kain yang menempel pada bulu membekas tipis pada tanah. Air menyalin langit di permukaan yang kecil. Angin menggoyang pucuk daun, memindahkan kabar-kabar yang tidak pernah tercetak. Dan di rumah miring di pinggir desa, dua perempuan akhirnya tertidur, satu dengan napas yang lebih tenang, satu lagi dengan hati yang tidak lagi setajam semalam. Semua tidak selesai. Semua masih berjalan. Namun malam itu telah menambahkan sesuatu pada langkah yang esok akan kembali menapak tanah. Sesuatu yang tidak bisa disebut, tetapi bisa dirasakan, seperti hangat yang tertinggal di telapak setelah menggenggam tangan makhluk yang pernah disebut buas, dan kini berubah menjadi rahasia yang dibawa diam sampai waktu yang belum mereka kenal. Pagi membuka tirainya perlahan, menumpahkan cahaya lembut ke lantai papan yang retak-retak. Raina bangun dengan tubuh pegal, tetapi ada sesuatu yang halus mengisi dadanya. Rasa ringan yang tidak hadir kemarin. Ia menatap ibunya yang masih tidur. Napasnya lebih teratur, kulitnya tidak lagi sekelam malam. Raina tersenyum kecil, mengucap syukur pada Allah dengan suara yang begitu pelan hingga nyaris tidak terdengar. Lalu ia bangkit, merebus air, menyiapkan sisa ramuan benalu gunung, menjemur kain, menyapu halaman yang becek oleh sisa hujan. Setiap gerak menjadi doa, setiap hembus menjadi janji tak terucap bahwa hari ini akan dilewati dengan tegar. Di tepi halaman, sepetak tanah yang dulu keras seperti punggung kemarau tampak berbeda. Daun-daun kecil memekarkan hijau muda, seolah semalam telah ada tangan yang membangunkan mereka satu persatu. Raina mendekat. Ia ingat bahwa ia tidak pernah menanam apapun di situ. Ia hanya menaburkan sisa air cucian beras beberapa kali ketika pulang dari ladang. Namun sekarang, dari tanah yang dulunya gersang, tumbuh batang-batang rempah yang ia kenal dari pasar. Daun salam, serai, bunga telang yang malu-malu menunjuk warna di ujung tangkainya. Raina jongkok, menyentuh tepi daun dengan ujung jari. Bukan mimpi. Ia tidak berani menyusun arti. Ia hanya menelan kagum seperti menelan air segar setelah perjalanan panjang. Di pintu, ibunya memanggil pelan. Raina berlari kecil, memapah wanita itu duduk di bel bambu di teras. Mata tua itu menatap ke halaman, kerempah yang tiba-tiba hidup, lalu kembali ke wajah anaknya. Ada tanya yang menetes, ada harap yang terbit. Raina tersenyum. Mungkin ini cara Allah menenangkan hati kita, Bu. Ucapnya lirih. Ibunya mengangguk. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang meraba-raba kata yang tepat tetapi memilih menyimpannya agar tidak pecah. Siang mendekat dengan langkah yang cepat. Dua perempuan itu sibuk dengan hal kecil yang terasa besar. Raina memetik beberapa lembar daun salam, memotong sedikit batang serai, menjemur bunga telang di tampah tua. Di dapur, wangi air rebusan benalu gunung menyatu dengan wangi rempah. Rumah reot itu seperti diberi paru-paru baru. Nafasnya terasa panjang. Rasa syukur berkeliaran seperti cahaya yang jatuh di sela papan. Menjelang sore, suara sandal berderit di depan pagar. Seorang wanita muda yang tinggal di ujung gang muncul dengan senyum ragu. Bibirnya bergerak mencari cara supaya tidak terdengar lancang. Raina bangkit. Menyalami. Ada apa, Mbak? Wanita itu melirik ke halaman, ke tampah, ke rempah yang menari di angin. Aku dengar kamu punya daun salam segar. Kata orang, wangi dan kuat. Kalau boleh, aku mau beli beberapa. Ujarnya dengan suara yang diturunkan setengah. Raina terpaku sejenak. Ia tak pernah menjual apapun dari rumahnya sendiri. Ia melirik ibunya. Wanita tua itu mengangguk tipis. Matanya mengandung senyum yang sederhana. Raina memetik secukupnya, membungkusnya dengan kertas koran, menyerahkannya. Wanita itu membayar dengan uang yang jumlahnya kecil tetapi terasa hangat di telapak. Terima kasih. Ya, semoga berkah. Ucapnya sebelum melangkah pulang. Setelah tamu itu hilang di tikungan, Raina duduk pelan. Uang di tangannya bukan angka. Itu tanda. Tanda bahwa hidup bisa bergeser seperti matahari bergerak di lantai. Tidak cepat, namun pasti.
Jika mata memilih memperhatikan, ia tidak bertepuk tangan. Ia tidak berteriak bahagia. Ia hanya membiarkan dadanya menjadi wadah yang menampung hangat yang baru. Di belakangnya, ibunya batuk ringan, lalu tersenyum lebih lebar dari pagi tadi. Malam datang tanpa banyak suara. Langit bersih. Bintang-bintang seperti tusuk jarum yang disusun rapi. Raina duduk di teras. Hatinya memutar kembali peristiwa di tepi sungai kecil. Lidah harimau putih yang menjilat air. Luka yang ia balut dengan kainnya sendiri. Tatap yang tenang. Lebih manusia dari banyak tatap yang pernah ia temui. Ia memeluk lutut. Tidak untuk mengusir dingin, melainkan untuk memeluk rasa yang tumbuh. Rasa bahwa kesejatian tidak selalu bertempat di bangunan bagus dan meja panjang. Terkadang ia tinggal di tepi sungai yang sepi, di antara dua makhluk yang sama-sama haus. Beberapa hari berlalu seperti lembar-lembar tipis yang tersusun di meja. Ibunya semakin kuat. Ramuan benalu gunung yang diseduh tiap pagi dan sore pelan-pelan mengusir batuk yang lama bertahan. Raina mulai merapikan halaman. Ia menancapkan batang serai dengan jarak yang lebih rapat. Ia membuat alur tipis untuk air hujan. Ia memindahkan bunga telang ke sisi yang lebih mendapat cahaya. Ia belum ahli, tetapi telinganya menghafal nasihat yang pernah ia ambil dari obrolan para pedagang di pasar. Cukup air. Cukup matahari. Cukup kasih. Tidak berlebihan. Tidak kekurangan. Di antara kerja-kerja kecil itu, selinting kabar bergerak seperti angin yang membawa bau kembang. Dua tetangga datang bergantian, membeli daun salam, memesan serai untuk akhir pekan, bertanya apakah Raina punya daun sirih untuk jamu yang akan mereka buat. Raina melayani tanpa banyak kata. Ia menimbang secukupnya, menolak ketika mereka menambah uang. "Jangan, ini sudah cukup," katanya. Mereka pulang dengan wajah yang lebih lunak dibanding tatap yang dulu sering melintas seperti bayangan. Raina mengantar sampai pagar, menutupnya pelan, kembali ke halaman, dan duduk di tanah, membiarkan rerumputan menempel di telapak. Tetapi hidup jarang berjalan lurus. Di antara wangi rempah dan ramuan, suara lain mulai tumbuh. Bisik yang ringan namun tajam di pinggir gang. Seorang pemuda yang biasanya lewat sambil memanggul karung kini berjalan lebih lambat. Matanya memelas seperti mencari retakan di wajah orang lain. Dua wanita berkebaya berdiri lama di mulut gang, berbisik sambil sesekali melirik. Kata-kata seperti pesugihan berkelebat seperti kelelawar yang tidak menunggu malam terlalu pekat. Raina mendengar sebagian. Ia memilih menunduk, menyapu halaman lebih lama daripada biasanya. Ia percaya waktu akan memilah mana suara yang benar dan mana suara yang haus akan sensasi. Satu sore, hujan turun tipis. Rintik-rintik halus, cukup untuk menenangkan tanah, tidak cukup untuk melumpungkan jalan. Raina sedang mengikat batang serai ketika seekor kambing betina masuk ke halaman, menundukkan kepala, mengendus tanah dangkal yang baru dibalik. Bulu kambing itu basah, matanya jernih. Langkahnya ragu namun tidak takut. Raina mendekat hati-hati, membuka telapak tangan. Kambing itu berhenti, menatap sejenak, lalu kembali mengendus, kali ini pada tampah bunga telang yang belum sempat ia angkat. Raina tertawa kecil. Hujan meletakkan kilau di bulu hewan itu. Ia mengikat tampahnya, memindahkannya ke teras, menyiapkan tali jika pemilik kambing datang menyusul. Tetapi senja berakhir tanpa seorang pun mengetuk. Malam jatuh, kambing itu meringkuk di bawah pohon jambu air, dan dunia seolah menerima kehadirannya tanpa menagih penjelasan. Esoknya, kambing itu melahirkan dua anak di sudut halaman yang kering. Raina panik, lalu mengatur napas, mengingat saran yang pernah ia dengar dari bidan desa tentang hewan yang beranak. Jangan banyak suara, jangan banyak tangan. Cukup hangat, cukup ruang. Ia mengambil kain bersih, menyiapkan air hangat, menunggu dengan sabar. Dua anak kambing itu berdiri terhuyung, mencari susu dengan naluri yang lebih tua dari usia mereka. Raina menatap, air matanya meluap dengan cara yang sulit ia jelaskan. Kelahiran adalah suara yang tidak pernah gagal memecah sunyi.
Ibunya berdiri di ambang pintu, memegangi dinding, tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam banyak bulan. Halaman kecil itu mendadak jadi panggung yang sederhana bagi perayaan yang lebih agung dari pesta besar manapun. Kabar tentang kambing yang melahirkan di halaman Raina menyebar lebih cepat daripada wangi serai yang menguap dari dapur. Beberapa orang datang, ada yang membantu bersih-bersih, ada yang hanya menonton dari pagar, ada pula yang menelan komentar di ujung lidahnya, takut terlontar lalu kembali sebagai batu. Sementara di sudut lain desa, bisik bertambah kata. Tiba-tiba subur, tiba-tiba ramai, tiba-tiba ada ternak. Semua tiba-tiba, semua mencurigakan bagi mata yang belum belajar melihat pelan. Satu malam, Raina menemukan garis kapur tipis di pagar bambu. Coretan kecil tanpa kata. Hanya garis yang digores berulang hingga menebal, seperti tangan yang ragu tetapi memaksa. Raina menatap lama. Angin malam dingin. Jangkrik bernyanyi tanpa memedulikan manusia. Ia mengambil kain basah, menghapus garis itu dengan gerak sabar yang sama seperti saat ia membalut luka harimau. Tidak marah, tidak membusungkan dada, hanya membersihkan. Setelah bersih, ia berdiri di depan pagar, menatap jalan gelap, lalu berbisik. Semoga hatimu lekas lapang. Kalimat itu tidak ditujukan pada siapapun secara khusus, namun kini ia punya kebiasaan baru untuk mengirimkan doa tanpa alamat. Keesokan paginya, seorang lelaki tua yang bekerja sebagai pencari kayu datang membawa kabar. Suaranya gemetar, matanya lelah, kakinya berbalut luka kecil yang belum kering. Di hutan, katanya, ada jejak besar di tepi sungai. Ada bulu putih menempel di semak. Ada bekas balutan kain yang terikat pada ranting, seolah ada tangan manusia yang pernah menolong. Lelaki itu bercerita tentang erangan jauh yang menghilang tiba-tiba, tentang dingin yang mendadak wangi, tentang rasa takut yang entah mengapa tidak lengkap. Raina mendengarkan dengan tubuh tegak dan hati yang duduk. Ia tidak menyelipkan kabar miliknya ke dalam kabar lelaki itu. Ia hanya bertanya apakah luka di kaki lelaki itu perlu dibersihkan. Ia mengambil daun obat, menyiapkan air hangat, mengikatkan kain yang sewaktu-waktu mungkin kembali ia butuhkan. Hari-hari setelahnya, halaman Raina menjadi lintasan langkah yang beragam. Ada pemuda yang datang diam-diam minta daun untuk ibunya yang perutnya sering melilit. Ada wanita yang memesan bunga telang untuk jamu cantik yang hendak ia jual di pasar. Ada tetua desa yang tiba-tiba duduk lama di teras, bercerita tentang masa ketika hutan masih jadi sekolah bagi banyak anak, tentang bagaimana manusia lupa menunduk kepada tanah sebelum memetik. Raina menjadi pendengar yang baik. Ia mencatat dalam kepala, menanam di hati, menyimpan di bibir secukupnya. Ia tahu, terlalu banyak kata bisa membuat kebaikan mudah terinjak oleh kesalahpahaman. Suatu sore yang lengang, ketika matahari mengayun rendah dan bayangan pohon jambu air menutupi separuh halaman, suara langkah ramai menuju rumah Raina. Bukan langkah orang yang datang membeli. Bukan pula langkah yang hendak membantu. Langkah itu datar, tertib, dan sedikit tegang. Raina berdiri dari bel, menyekat tangan pada kain. Di depan pagar, beberapa warga berkumpul. Ada wajah yang ia kenal, ada yang jarang ia lihat. Di depan mereka, seorang lelaki berwajah keras mengetukkan jarinya pada tiang bambu. Raina membuka pagar, mengundang mereka masuk dengan sopan. "Silakan duduk," ucapnya. Lelaki itu tidak duduk. Ia menatap rempah ditampah, menatap kambing kecil yang meringkuk, menatap ibunya yang berdiri sambil bersandar di dinding. Lalu ia bersuara, "Kita perlu bicara." Kalimat itu menggantung. Tidak menggertak, tetapi tidak pula menenangkan. Raina mengangguk. Ia mengambil kursi, menaruhnya di teras. Warga duduk satu persatu, menata jarak layaknya pasukan yang siap mendengar instruksi. Raina menarik napas pelan. Ia tidak hendak berdebat. Ia juga tidak hendak menjelaskan terlalu banyak. Namun ia tidak akan membiarkan kehormatan ibunya dirobek oleh prasangka. Lelaki itu membuka pertemuan tanpa sapaan. Katanya, desa belakangan ramai oleh cerita yang aneh.
tumbuh-tumbuhan yang subur melebihi musim, ternak yang datang sendiri, warga yang tiba-tiba ramai pergi pulang dari rumah yang dulu sepi. Ia menyebut kata-kata yang tajam dengan lidah yang dingin. Pesugihan, pelihara makhluk, bekerja sama dengan sesuatu yang tak terlihat. Raina mendengar setiap kata seolah sedang mendengar hujan yang dipaksa jatuh dalam ruangan. Ia memeluk kedua telapak tangannya sendiri. Ia merasakan ibunya bergeser di belakangnya, berdiri sedikit lebih tegak. Ketika lelaki itu selesai mengungkap prasangka, Raina menatap satu persatu wajah yang hadir. Ada mata yang berapi, ada mata yang ragu, ada mata yang hanya ingin selesai cepat dan pulang. Raina menelan air liur, menstabilkan suara. Aku tidak punya apa-apa selain tangan yang menanam, kaki yang berjalan, dan doa yang pelan, katanya. Rempah-rempah ini tumbuh begitu saja. Aku hanya menyirami. Kambing itu datang sendiri. Aku berniat merawat sementara sampai pemiliknya mencari. Kalau ini terlihat aneh, aku tidak bisa memaksa hati kalian untuk percaya. Tapi kalian boleh bertanya pada siapapun yang datang membeli. Aku tidak mengambil uang lebih. Aku tidak menipu timbangan. Aku hanya ingin ibuku sembuh dan dapur kami berasap. Suaranya tidak tinggi, tidak meledak. Namun ada inti yang keras di tengah kalimatnya. Seorang ibu muda di sudut menunduk. Seorang pemuda menggoyang lutut gelisahnya. Lelaki berwajah keras itu menghela napas. Pertemuan tidak pecah malam itu, tetapi juga tidak selesai. Mereka berdiri, menepikan kursi, berjalan pulang dengan kepala yang tidak sepenuhnya tegak. Raina menutup pagar, menahan pintu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ibunya menyentuh bahu Raina dari belakang. Sabar, nak. Kadang orang memerlukan mukjizat yang besar untuk menerima kebenaran yang sederhana. Raina menangis tanpa suara, mengubur wajahnya di telapak tangan, lalu duduk di lantai. Tangisnya bukan karena takut. Tangisnya adalah cara tubuh meletakkan beban agar tidak bergeser menjadi kemarahan. Malam turun, membawa hawa yang lebih dingin dari kemarin. Raina duduk di teras sendirian. Di kejauhan, hutan menyimpan rahasianya. Dalam benaknya, tepi sungai kecil kembali menyala. Harimau putih, luka yang dibalut, mata yang tenang, langkah yang perlahan menghilang di balik semak. Raina memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan menyebut nama Allah. Ia tidak meminta musuh runtuh. Ia tidak meminta keajaiban turun seperti hujan. Ia hanya meminta ketetapan hati. Agar besok ketika matahari menggoreskan persegi kecil di lantai, ia kembali bangun, menyapu, menyirami, meramu, dan tersenyum pada siapapun yang mengetuk pagar. Di bawah langit, angin menyapu daun jambu air, mengirimkan suara lembut seperti selimut. Dan entah dari mana, jauh di dalam rindang, sepasang mata yang pernah menatapnya malam itu tampak menyala sebentar, lalu padam lagi. Seakan hutan sedang mengangguk dari kejauhan, rintik hujan yang tadinya ringan kini berubah menjadi deras, menghantam dedaunan lebat di atas kepala Raina. Langkah kakinya terhenti sejenak, bukan hanya karena becek tanah yang membuat sepatunya berat, tapi karena perasaan aneh yang merayap di tengkuknya. Seakan ada mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Nafasnya memburu, namun ia berusaha menenangkan diri. Di depan, jalan setapak yang tadinya jelas mulai menghilang ditelan genangan air. Pepohonan semakin rapat, batang-batangnya menjulang bagai dinding hitam yang menutup jalan pulang. Raina menoleh ke kiri dan kanan, berusaha mencari tanda-tanda peradaban. Tapi yang terdengar hanya bunyi hujan dan gesekan ranting. Sebuah suara, bukan suara hujan, muncul di antara rintik. Suara berat, dalam, seperti tarikan napas seekor binatang besar. Raina menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia memutar pandangan, mencari sumbernya. Dan di sanalah, di sela bayangan pepohonan, tampak sepasang mata yang berkilat. Matanya kuning, memantulkan kilat yang menyambar di langit. Raina terpaku. Tubuhnya membeku seakan akar-akar di tanah menjalar ke kakinya. Kilatan petir berikutnya menampakkan sosok itu lebih jelas.
seekor harimau besar, bulunya basah kuyup, belangnya mencolok di tengah kegelapan. Harimau itu berdiri tak jauh darinya, kepalanya sedikit menunduk, sorot matanya tajam. Namun, anehnya, tidak sepenuhnya buas. Ada sesuatu di tatapan itu, entah ancaman atau panggilan. Detak jantung Raina berpacu, namun instingnya berkata ia tidak boleh berlari. Ia pernah mendengar, berlari di hadapan pemangsa hanya akan memicu naluri mengejar. Maka ia tetap diam, menahan napas, berharap hewan itu akan pergi. Tapi harimau itu justru melangkah maju. Perlahan namun pasti, suaranya nyaris tak terdengar di tanah yang basah. Raina mundur satu langkah, lalu langkah kedua, hingga punggungnya menyentuh batang pohon yang dingin dan basah. Harimau itu kini hanya berjarak beberapa meter saja. Hujan menetes dari kumis panjangnya. Matanya tetap terkunci pada Raina. Lalu, suara lain menyelinap di tengah ketegangan itu. Suara ranting patah. Langkah kaki manusia. Dari arah yang berlawanan, seseorang muncul. Sosok tinggi dengan jas hujan hitam. Wajahnya sebagian tertutup oleh tudung. Tangannya membawa sebatang tongkat panjang. Raina memandangnya dengan campuran lega dan curiga. Orang itu berjalan mendekat. Namun bukannya mengusir harimau, ia justru berhenti di antara Raina dan binatang itu, lalu berbalik menghadap gadis itu. "Kau, seharusnya tidak ada di sini," ucapnya pelan namun tegas. Suaranya berat seperti orang yang jarang berbicara. "Siapa? Siapa kamu?" Raina mencoba bertanya, meski suaranya bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke harimau, lalu mengangkat tangannya. Ajaibnya, harimau itu tidak menyerang. Ia justru duduk, kepalanya sedikit menunduk, seakan menghormati pria tersebut. Perlahan pria itu mendekat pada Raina. "Tempat ini bukan untuk orang luar. Jika kau ingin hidup, ikuti aku." Raina menatapnya, ragu. Tapi ketika melihat sorot mata harimau itu, yang kini menatapnya tanpa berkedip, ia memutuskan untuk mengikuti. Pria itu berbalik, berjalan menembus hujan dan semak. Harimau itu, entah kenapa, berjalan di samping mereka, langkahnya tenang. Beberapa menit berjalan, Raina menyadari mereka menuju ke arah yang tidak ia kenal. Jalan setapak semakin sempit, dan di ujungnya, samar-samar ia melihat cahaya oranye seperti obor. Jantungnya berdebar. Di tengah hutan hujan lebat seperti ini, cahaya seperti itu hanya berarti satu hal, ada orang. Namun saat mereka semakin dekat, Raina menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Cahaya itu berasal dari serangkaian lentera batu, berjejer di sepanjang jalan menuju sebuah gerbang besar dari kayu gelap. Gerbang itu dipenuhi ukiran tua, sebagian tertutup lumut, dan di atasnya terdapat simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Masuklah," ujar pria itu, suaranya kini terdengar seperti perintah. Raina melangkah ragu, melewati gerbang. Begitu kakinya menapaki tanah di dalamnya, hawa dingin menyeruak, berbeda dari udara hutan di luar. Tempat itu seperti dunia lain, hening, hanya suara hujan di kejauhan, dan aroma tanah basah bercampur dupa yang samar. Di dalam, berdiri sebuah bangunan kayu besar. Lampu minyak tergantung di setiap sudutnya. Ada suara air mengalir entah dari mana, dan di kejauhan, Raina melihat sosok-sosok lain. Beberapa pria dan wanita, semuanya berusia dewasa, mengenakan pakaian sederhana namun wajah mereka penuh tanda-tanda kehidupan di hutan, kulit legam, mata tajam. Mereka semua menatap Raina tanpa ekspresi, seolah menilai, mengukur. Raina merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah ia baru saja diselamatkan, atau dijebak masuk ke sarang bahaya yang lebih besar. Namun sebelum ia bisa bertanya, pria berjas hujan itu membuka tudung kepalanya. Wajahnya kini terlihat jelas, kulit sawo matang, rahang tegas, mata yang membawa beban cerita panjang. Ia menatap Raina lama, lalu berkata dengan nada yang membuat jantung gadis itu seolah terhenti. "Kau adalah orang yang selama ini kami tunggu." Raina terkejut, matanya membesar.
Hujan di luar terus mengguyur. Namun di tempat itu, waktu seakan berhenti. Harimau yang mengikuti mereka duduk tenang di sisi pintu gerbang. Matanya tetap mengawasi Raina, seolah menjaga rahasia yang belum siap diungkap. Sementara itu, dari balik salah satu sudut bangunan, sepasang mata lain mengintip. Mata yang penuh kebencian, dan mengenali Raina lebih dari yang ia bayangkan. Pagi itu udara dingin menempel seperti kabut tipis di kulit. Raina sedang menumbuk bumbu di dapur ketika suara langkah berhenti di depan pagar. Ketukan pelan terdengar, lalu ucapan salam yang datar. Seorang petugas desa berdiri dengan surai rambut yang masih basah, memegang kertas berstempel merah yang tampak lembab. Undangan rapat warga di balai desa sore nanti. Perihal ketertiban lingkungan. Perihal kejadian tidak biasa. Perihal rumah reot di pinggir kampung yang belakangan ramai disinggahi orang. Raina menerima kertas itu dengan kedua tangan, mengangguk, lalu menutup pagar. Di teras, ibunya sudah duduk menunggu. Wajah tua itu menunjukkan ketenangan yang dipelajari dari banyak badai. Raina duduk di bawah kakinya, memegang jemari yang mulai dingin. Bila hati bergetar, pegang tanah, ujar ibunya lirih. Bila tanah masih terasa keras di telapak, berarti langkah belum salah. Raina mengangguk. Ia menunduk sebentar, menyebut nama Allah dengan bening yang tidak dibesar-besarkan, lalu bangkit menyiapkan hari seperti biasa. Menyapu lantai, menggantung kain, menyiram rumpun telang, mengikat batang serai agar lurus. Siang merangkak. Matahari meneteskan panas yang pelit di sela awan. Beberapa orang melintas di depan rumah. Ada yang menyapa seadanya. Ada yang berhenti di sebidang bayang, diam, lalu berjalan lagi. Kambing betina yang kemarin melahirkan berdiri di bawah jambu air, menjaga dua anaknya yang belum benar-benar tegak. Raina memecah singkong rebus, membagi sedikit kedua ekor kecil itu, menatap mata bulat yang jernih, lalu kembali ke dapur. Di sana uap rebusan benalu gunung berputar di udara seperti doa yang menari pelan. Sore menurunkan warna keemasan di ujung kampung. Raina mengenakan baju paling rapi yang ia punya. Baju katun dengan jahitan yang sudah beberapa kali diperkuat. Ia mengepit buku catatan kecil yang diberi tetangga jauh hari lalu, sekadar untuk menulis apapun yang perlu diingat. Ibunya memegang lengan Raina sebentar. Sebuah sentuh yang rasanya seperti benang yang mengikat kuat ke dada. Pergilah seperti air. Tenang. Tegar. Jangan memukul batu. Cukup cari celahnya. Raina mengangguk, mengecup punggung tangan yang tipis, lalu melangkah keluar. Pagar ditutup dengan suara lirih, seolah kayu pun memilih menahan napas. Balai desa terletak di tengah kampung. Bangunan papan yang sudah diganti sebagian dengan bata. Atapnya seng berkilap meski banyak bekas tambalan. Di dalam, kursi-kursi plastik tersusun setengah lingkaran. Warga duduk berhadapan. Pak RT berdiri di depan meja panjang, menepuk telapak tangan satu kali sebagai tanda rapat dimulai. Raina masuk tanpa menunduk, menatap semua yang hadir sebagaimana mereka menatapnya. Tidak menantang, tidak menciut. Hanya meletakkan diri di tengah ruangan seperti sebatang pohon muda yang akan tetap berdiri sekalipun angin dicoba. Pak RT membuka rapat dengan suara yang datar. Katanya, akhir-akhir ini ada kejadian yang menimbulkan resah. Tanaman yang tumbuh cepat di satu rumah. Kambing yang datang sendiri. Orang yang ramai pulang pergi. Ia menekankan bahwa rapat ini bukan untuk menuduh, melainkan mencari penjelasan agar hati warga tenang. Setelah itu ia mempersilakan siapa saja bicara. Seorang ibu dengan selendang ketat mengangkat tangan pertama. Kata-katanya meluncur seperti pisau tipis. Aku ini menanam sayur sejak kecil. Tidak ada yang tumbuh secepat itu tanpa ada campur tangan sesuatu. Suara lain menyahut. Kambing yang beranak di halaman orang. Aneh. Mungkin tanda. Mungkin juga peringatan. Raina menunggu gelombang kata itu selesai memecah tepi. Ia baru bergeser maju ketika ruangan menjadi tenang. Suaranya keluar pelan, namun jelas. Aku menanam seadanya.
Menyiram secukupnya. Kambing itu datang sendiri. Aku menunggu pemiliknya. Tidak ada yang datang. Aku merawat karena kasihan. Aku menjual daun ketika diminta. Harganya sama seperti di pasar. Kadang lebih murah. Aku menimbangnya jujur. Kalau ada yang merasa dirugikan, aku minta maaf di sini. Tapi aku tidak melakukan apa-apa di luar kerja tangan dan doa yang pelan. Kalimat-kalimat itu jatuh ke lantai seperti kerikil yang jernih. Tidak memantul. Tidak meledak. Hanya berada di sana untuk dilihat. Dari sisi kanan, seorang lelaki tua berdiri. Punggungnya agak bungkuk. Suaranya bergetar namun mantap. Ia pencari kayu yang dulu luka kakinya dibalut Raina. Ia berkata bahwa dunia ini punya cara membalas yang tidak selalu bisa diberi nama. Ia tidak tahu soal pesugihan. Ia hanya tahu ada tangan yang membalut luka tanpa menagih bayaran. Ada air panas yang disediakan tanpa diminta. Ia menyengaja hadir untuk mengucapkan terima kasihnya di hadapan semua. Hening turun sebentar. Beberapa mata melunak. Beberapa yang lain tetap keras. Pak RT menghela napas, lalu menutup rapat dengan kalimat pendek. Kita akan periksa bersama. Kita akan lihat hari-hari. Jangan ada yang merusak pagar orang lain. Jangan ada kata yang dilemparkan seperti batu. Raina pulang dengan langkah pelan. Senja sudah habis. Jalan pulang berbau tanah dingin dan kayu basah. Di depan pagar, ia berhenti. Coretan kapur lagi. Kali ini bukan garis. Kali ini ada kata yang dirangkai canggung. Pelihara hantu. Tulisan rapuh, ragu, namun niatnya jelas. Raina menatap sebuah titik di ujung huruf. Lama. Lalu ia mengambil ember, mengisi air, mengusap perlahan dengan kain. Ia bebaskan bambu dari tuduhan. Ia bebaskan malam dari beban. Setelah bersih, ia duduk di teras, menatap gelap yang baru. Ibunya berdiri di ambang pintu, memanggil namanya lirih. Raina menjawab dengan senyum tipis. Tidak apa. Kalimat itu kecil, namun cukup untuk menunda letih. Malam merapat. Langit seperti kain hitam yang dilipat rapi. Di dapur, lampu minyak bergetar kecil. Raina menyiapkan air hangat, menaruhnya di gelas, duduk berdua dengan ibunya. Tidak banyak kata. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan jauh yang tidak menuntut siapapun untuk menjadi berani. Setelah ibunya tidur, Raina berdiri memandangi halaman. Ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Sebuah dorongan yang bukan dari ketakutan, bukan pula dari marah. Semacam ajakan untuk berjalan pelan ke arah rindang. Ia mengambil kain putih kecil, sebotol air, dan sebungkus nasi. Ia menutup pintu, mengunci secukupnya, lalu melangkah ke arah hutan dengan napas yang disetel seperti langkah. Jalan setapak menyambutnya seperti teman lama. Angin malam menempelkan hawa lembab di kulit. Bulan muncul separuh, menaburkan cahaya yang tidak membutakan mata. Raina menyusuri pematang, turun di bibir sungai kecil, menyeberang dengan sandal yang menimbulkan cipratan halus. Di tempat ia dulu duduk bersama hewan putih itu, ia berhenti. Batu besar masih dingin, air masih bersenandung pelan. Raina duduk, menaruh sebungkus nasi di atas daun lebar, menuang air sedikit di tanah, lalu menunduk. Aku datang bukan untuk meminta lebih, ucapnya dalam hati. Jika kebaikan yang hadir membuat orang luka, ambillah kembali yang bukan bagian dari kami. Sisakan yang perlu untuk hidup sederhana. Sisakan kesehatan untuk ibu. Sisakan hati yang tenang. Angin melintas, pelan, membawa wangi bunga liar yang tidak tampak. Hutan tidak menjawab dengan suara, namun ruang di sekitar Raina terasa berubah. Seperti ada tangan yang menyentuh bahu dan berkata cukup. Ia duduk lebih lama, menunggu sampai detak jantungnya kembali menjadi lagu yang ia kenal. Lalu ia berdiri, merapikan kain, melangkah pulang melalui jalan yang tadi ia tapaki. Di tengah langkah, suara dari arah kampung memotong malam seperti beling yang patah. Teriakan. Bukan satu. Banyak.
Raina mempercepat langkah. Jantungnya memukul tulang rusuk. Di atas pematang, bayang-bayang warga bergerak seperti arus yang tidak menunggu izin. Ia tiba di ujung gang dan mendapati kerumunan di dekat kebun singkong milik Pak Karsa. Obor dinyalakan. Lampu-lampu ponsel bergetar. Wajah-wajah menegang. Di tengah kerumunan, ada sosok besar yang berbaring. Putih, basah oleh embun. Harimau itu. Kaki kirinya masih berbalut kain robek. Nafasnya pendek. Di sampingnya berdiri lelaki pencari kayu dengan tangan yang dibalut kain kotor. Ia gemetar, tidak karena takut, melainkan karena sesuatu yang baru saja lewat di dekatnya. Raina menerobos kerumunan tanpa berteriak. Orang-orang memberi jalan, antara kaget dan lega melihatnya datang. Ia berlutut di tepi tubuh besar itu. Sorot mata harimau menemuinya. Tidak galak, tidak meminta belas kasihan. Hanya sebuah tatap yang seperti mengembalikan sesuatu yang pernah dipinjam. Raina menyentuh tanah, bukan bulu. Ia meletakkan telapak di lumpur lembut, meminta bumi menjadi saksi bahwa ia tidak akan mengambil apapun yang bukan bagiannya. Lelaki pencari kayu menelan ludah, mengangkat tangan perlahan. Tangannya penuh bekas penyakit kulit yang ia derita berbulan-bulan. Luka-lukanya kemarin masih mengering. Malam ini ia memegang keberanian yang tipis lalu mengulurkan telapak ke arah harimau, bukan untuk menyentuh, hanya untuk mendekatkan hangat manusia pada napas yang sedang menyusut. Harimau menggerakkan kepala pelan. Lidahnya yang berat menyentuh punggung telapak lelaki itu sekali. Sentuhan yang nyaris seperti angin. Udara memijar sesaat. Bukan cahaya seperti api. Lebih seperti kilau tipis yang menyala di bawah kulit. Di sekeliling, orang-orang menahan napas. Tidak ada yang bersuara. Daun-daun berhenti berdesir. Seperti hutan pun ikut menunggu. Raina menatap telapak tangan lelaki itu. Di sana, pada bekas luka yang biasanya kasar dan kehitaman, warna berubah pelan. Seperti malam yang diusap untuk menunjukkan abu-abu fajar. Lelaki itu tersedak oleh keheranan yang tidak menemukan jalan keluar. Ia menutup mulut dengan punggung tangan, matanya basah, namun tidak ada tangis yang keluar. Hanya tubuh yang bergetar halus, seperti tanah sesaat sebelum benih pecah. Harimau menoleh pada Raina. Sorotnya dalam, damai, dan berat. Seakan ia sedang meletakkan sesuatu di kaki Raina yang tidak terlihat orang lain. Raina membalas dengan anggukan yang nyaris tak tergerak. Obor di tangan warga mengirimkan bayang yang menari di kulit hewan itu. Bulu putih memantulkan kuning kecil, berpendar sebentar, lalu padam. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Di antara helai-helai bulu di leher, ada serbuk halus yang tiba-tiba terlepas seperti kabut kecil. Serbuk itu melayang pelan, bukan tertiup, melainkan naik seperti uap yang menemukan jalan pulang. Orang-orang merapat sedikit. Tidak ada yang berani mengulurkan tangan. Serbuk itu bertambah. Dari bahu, dari punggung, dari ujung ekor. Bukan bulu yang rontok. Lebih halus dari itu. Seperti cahaya yang dilumat sampai menjadi debu, lalu dikeluarkan dari tubuh perlahan-lahan. Nafas harimau semakin tenang. Bukannya melemah, melainkan seolah dibebaskan dari beban yang lama menempel. Raina berkedut, bukan karena takut, melainkan karena keindahan yang ganjil itu menyentuh mata seperti air mata yang dipaksa kembali. Lelaki pencari kayu menatap telapak tangannya sendiri. Kulitnya bersih di bagian yang dijilat tadi. Di tepinya masih tampak sisa luka, namun pusatnya jernih. Ia tidak mengucap mukjizat. Ia hanya berdiri kaku, seperti bocah yang baru diajak memahami alfabet. Di pinggir kerumunan, seseorang merunduk, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya yang tadi keras berubah ragu. Ibu yang dulu bersuara paling tajam memeluk selendangnya lebih kuat. Matanya tidak berpindah dari tubuh hewan putih itu. Pak RT mengangkat obor sedikit lebih tinggi. Cahaya menambah garis di wajahnya yang letih. Di dalam lingkaran, Raina menunduk, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak memohon. Ia tidak menuntut arti.
Ia hanya menjadi saksi yang utuh. Serbuk cahaya terus keluar, makin banyak, namun gerakannya tetap pelan. Udara di atas tanah seperti bergetar sangat halus. Obor tidak padam, namun nyalanya tenang, seolah angin memutuskan menonton tanpa mencampuri. Mata harimau tetap pada Raina. Sekali lagi lidahnya bergerak, menyentuh ujung jarinya yang kotor tanah. Hangatnya tipis, namun menyelinap ke nadi seperti aliran kecil yang jernih. Raina menarik napas panjang, lalu menahannya, merasakan isi dadanya diatur ulang oleh sesuatu yang bukan kata. Orang-orang menempelkan telapak mereka ke dada, bukan karena ritual, melainkan karena ingin memastikan jantung masih ada di tempatnya. Tidak ada yang berlari, tidak ada yang berteriak. Dunia yang biasanya sibuk tiba-tiba bersedia berdiri diam. Di atas semua kepala, langit tidak banyak bicara. Hanya memegang bintang lebih erat, seolah takut satu di antaranya jatuh dan membuat malam kehilangan titik pandu. Serbuk di atas tubuh harimau menjadi seperti kabut yang tipis, melayang sejengkal dari tanah, lalu menggantung, tidak jatuh. Di tengah cahaya yang samar itu, sorot mata harimau semakin dalam, semakin manusia, semakin meletakkan sesuatu yang tidak bisa dipecah menjadi ajaran, tidak bisa ditulis menjadi aturan. Raina menunduk lebih rendah. Telapak tangannya menempel pada tanah basah yang dinginnya menyejukkan nadi. Ia membiarkan malam bekerja. Ia membiarkan kebencian yang tadi siang masih menuntut panggung pergi tanpa pamit. Ia membiarkan seluruh geraknya larut pada satu keputusan yang diambil hari-hari lalu, pada tepi sungai kecil, saat ia memiringkan botol dan membiarkan air jatuh setetes demi setetes ke mulut hewan yang kehausan. Pada keputusan untuk menolong tanpa menimbang imbalan. Pada keputusan untuk tidak menimbun alasan, melainkan menabur yang ada di tangan. Serbuk bercahaya itu perlahan mulai membentuk arus yang berjalan memutar. Bukan pusaran yang liar, melainkan tarian yang paham sopan santun. Orang-orang melihatnya, sebagian menahan air mata dengan bibir yang digigit pelan. Di pinggir barisan, seorang anak muda menurunkan ponselnya, menutup rekaman, lalu memasukkan perangkat itu ke saku. Ia memilih menatap dengan mata telanjang. Ia tidak ingin peristiwa ini menjadi sekadar gambar datar. Ia ingin ia sendiri yang membawa pulang hangatnya ke kamarnya yang sempit. Di dekat kepala harimau, ada tanda kecil yang muncul, seperti kilap pada tetesan. Raina sadar bahwa saat berikutnya akan mengubah hari-hari di kampungnya. Ia mematung dengan tenang, membiarkan detik membuka pintunya perlahan, seperti bangunan tua yang engselnya dilumasi sabar. Di sekelilingnya, desa menahan napas. Di depan matanya, tubuh besar itu mulai melepas beratnya satu demi satu, menjadi serpih yang cahaya, menjadi kabut yang berkilau, menjadi sesuatu yang akan dikenang lama setelah malam ini tenggelam di balik bukit. Dan di tengah lingkaran manusia, Raina berdiri di batas antara takut dan takjub, menyambut apapun yang akan diletakkan pada kedua telapak yang kosong. Serbuk bercahaya itu berputar semakin rapat, seperti benang halus yang ditenun oleh tangan yang tak terlihat. Di tengah lingkaran warga, harimau putih menghela napas yang panjang, seakan mengembalikan udara yang pernah dipinjam dari hutan. Tubuhnya melembut, beratnya terurai menjadi cahaya tipis, jatuh tanpa jatuh, terangkat tanpa terbang. Raina menempelkan telapak ke tanah basah, merasakan dingin yang jernih menjalar ke nadi. Obor bergoyang kecil, namun tidak padam. Malam menahan suara, membiarkan peristiwa berjalan dengan langkahnya sendiri. Pada detik yang sulit diberi angka, cahaya itu memudar. Bukan padam, hanya kembali ke tempat asalnya. Di tanah tinggal jejak yang nyaris tak kasat mata. Bentuk telapak besar yang tertulis samar seperti doa yang ditulis dengan ujung embun. Balutan kain yang pernah Raina ikat jatuh pelan di sisi bekas kaki kiri. Lelaki pencari kayu menatap telapak tangannya sendiri, memutar punggung tangan yang semalam pecah oleh penyakit, kini licin di tengah dan masih berbayang di tepi, seperti pagi yang belum lengkap namun pasti datang. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya helaan napas panjang dari banyak dada yang akhirnya ingat bagaimana caranya melepaskan. Pak RT menurunkan obor. Matanya basah. Suaranya berubah menjadi rendah yang tulus.
Maafkan kami. Kalimat itu tidak diarahkan ke satu orang. Ia ditujukan pada ruang yang barusan menjadi saksi. Ibu yang dulu paling tajam menyentuh lengan Raina pelan, seolah takut lengan itu retak oleh kata-kata lama. Ia menunduk. Selendangnya digenggam terlalu kuat. Raina mengangkat wajah, mengangguk kecil. Tidak ada pidato. Tidak ada tuntutan. Ia meraih kain balut yang jatuh, melipatnya bersih, lalu menyimpannya di saku baju katunnya, seolah menyimpan potongan dari malam yang akan menemaninya berjalan jauh. Kerumunan bubar pelan. Obor padam satu persatu, suara sandal mengiris tanah, langkah-langkah mencari jalan pulang. Hutan kembali menjadi hutan. Jalan kembali menjadi jalan. Raina berdiri terakhir, menatap jejak samar di tanah sampai kabut merayap menutupnya. Ia tidak berusaha menghafalnya. Ia membiarkan jejak itu kembali ke tanah yang luas, karena yang perlu diingat sudah duduk di dalam dadanya. Esok pagi, halaman Raina ramai oleh orang yang datang tanpa digerakkan oleh gosip. Bukan membawa tuding, melainkan membawa air dan sapu. Seorang pemuda mengecat pagar. Dua ibu membersihkan selokan. Ada yang memperbaiki engsel pintu yang lama berderit. Ada yang menaruh setandan pisang di bel bambu. Di dinding, tak ada lagi kapur. Hanya kayu tua yang mengering di matahari dan menerima hangat tanpa syarat. Raina menyapu halaman bersama mereka. Sekali dua kali ia menengadahkan wajah, mencari sisa cahaya malam di langit yang bening. Tidak ada. Dan itu baik. Karena keajaiban yang sungguh-sungguh tidak tinggal di langit, melainkan di cara orang berjalan setelah melihatnya. Hari-hari berikutnya berubah, namun tetap sederhana. Ibunya bangun lebih pagi, batuknya tinggal sisa, senyumnya lebih sering. Raina menambah bedeng kecil di sudut halaman, memindah sebagian rempah agar tidak berebut akar. Kambing betina merumput tenang, dua anaknya tumbuh cepat, membuat teras tidak lagi sunyi. Orang-orang pasar datang bukan untuk bertanya, melainkan untuk memesan. Daun salam dikemas dalam ikatan yang rapi, serai dipotong bersih, bunga telang dijemur hingga kering, warnanya biru tua seperti potongan senja yang disimpan di tampah. Suatu siang, Pak Johan dari pasar desa datang lagi, kali ini dengan mata yang membawa rencana. Ia menawarkan kerja sama rutin, mengusulkan kemasan kecil agar rempah bisa dititip jual di kios. Ia membawa karung kertas, tali, dan cap sederhana untuk menandai nama pengirim. Raina menatap cap itu lama. Bukan karena takjub pada tinta, melainkan pada keberanian kecil yang tiba-tiba dititipkan ke telapak tangannya. Ia mengangguk. Ia belajar mengikat yang rapi, menimbang yang jujur, menulis namanya pada sudut yang tidak mencolok. Nama kecil pada bungkus kecil yang akan berjalan ke banyak dapur di kampung sebelah. Kabar mengalir lebih jauh daripada yang sanggup ditebak. Dari pasar, cerita tentang gadis yang menanam seadanya namun rempahnya wangi menyusup ke telinga yang tepat. Sore yang lain, ketika cahaya menyisir dinding papan dengan lembut, 3 mobil dinas berhenti di depan rumah. 4 orang turun, membawa papan catatan, kamera kecil, dan senyum yang tidak pura-pura. Mereka memperkenalkan diri pelan, bertanya sopan, memuji tanpa membuat telinga gatal. Raina menggiring mereka ke bedeng-bedeng rempah, menunjukkan tangan yang kotor tanah, menunjukkan pilihan tempat yang hanya berdasar pada arah matahari dan arah hujan. Ada tawa yang ringan, ada kagum yang hangat, ada rasa ingin belajar yang membuat orang berpendidikan memilih mendengar dari halaman reot. Salah seorang tamu minta Raina bercerita, bukan tentang cahaya malam. Bukan tentang harimau, tentang awal yang biasa, tentang ayah yang hilang di hutan, tentang ibu yang jatuh sakit, tentang keputusan masuk rimbun untuk mencari benalu gunung. Raina bercerita pelan, suaranya datar namun utuh. Ia tidak memilih kata-kata besar, ia hanya memilih yang jujur. Tentang roti singkong setengah yang disisihkan. Tentang air yang dituangkan setetes demi setetes. Tentang kain baju yang dirobek menjadi balut. Tentang tidur di tanah yang dinginnya menggigit namun tidak memaksa pulang sebelum waktunya.
Para tamu menulis tanpa interupsi. Di ujung, mereka berdiri bersama, menyalami, berjanji akan mengundangnya ke kota kabupaten minggu depan. Hari yang dimaksud datang. Balai kabupaten dipenuhi kursi. Panggung sederhana berdiri. Lampu kuning memandikan kayu lantainya. Raina mengenakan kebaya pinjaman tetangga. Selendang tenun melingkari bahu. Rambut disisir rapi oleh ibu-ibu yang datang lebih awal hanya untuk membantu. Ia berdiri di belakang panggung. Kakinya sedikit gemetar. Ketika namanya dipanggil sebagai petani muda inspiratif, ia melangkah dengan napas yang dihitung pelan. Tidak ada musik meriah. Hanya tepuk tangan yang bersahaja, namun panjang. Di depan mikrofon, Raina berhenti sedetik, menatap wajah-wajah yang menunggu. Ia tidak menyusun kalimat yang tinggi. Ia memulai dari tanah. Saya tidak punya banyak. Saya belajar dari halaman kecil dan air cucian beras. Saya dibantu orang-orang yang lebih tahu kapan menunduk kepada bumi. Saya hanya ingin ibu saya makan 3 kali sehari dan tidur tanpa batuk. Kalau hari ini saya berdiri di sini, itu karena Allah menanamkan sabar di telapak tangan dan menjatuhkan keberanian kecil di dada. Suaranya tidak pecah, tapi ada kilap di 2 matanya. Tepuk tangan menyatu, tidak keras, namun penuh. Beberapa anak sekolah di barisan belakang berdiri, bertepuk sambil tersenyum malu. Wartawan memotret seadanya, bukan untuk mengejar gosip, melainkan untuk menangkap momen kecil yang pantas diingat. Sepulang dari kota, gerbang desa menyambut dengan kain putih bertuliskan selamat untuk Raina. Anak-anak membawa bunga kertas. Pak RT menepuk bahunya. Minta maaf lagi, kali ini dengan guyonan yang membuat semua orang tertawa lega. Ibu yang dulu menyilang lidah kini membawa tumpeng. Tangannya gemetaran saat menyodorkan piring pertama. Raina menunduk, menerima, mempersilakan semua duduk di halaman. Malam itu halaman reot berubah menjadi ruang makan besar. Lantai papan menerima langkah-langkah yang dulu ragu. Lampu minyak bercampur dengan lampu bohlam yang baru digantung pemuda Karang Taruna siang tadi. Kambing kecil mengembik pelan di bawah jambu air, seolah ingin ikut berdoa dengan caranya. Hari-hari setelahnya, Raina menolak satu undangan yang datang dengan amplop tebal. Undangan menjadi duta petani muda kabupaten. Ia berterima kasih. Ia menulis balasan dengan huruf hati-hati. Ia menyebut bahwa tempatnya adalah di sini, di tanah kecil yang mengajarinya menyiram secukupnya dan percaya pada musim. Ia bukan menolak panggung. Ia hanya memilih ladang yang sudah memberi nama pada kakinya. Ia membuka kelas kecil di teras untuk para pemuda dan gadis desa. Mereka duduk di bel bambu, membawa buku tulis, mengikat rambut, menyimpan ponsel di saku. Raina mengajarkan cara membuat kompos dari sisa dapur, cara menyiapkan bedeng yang tidak serakah pada air, cara membaca cuaca dari bau tanah. Ia memotong cangkok untuk bibit, membagi daun telang, menulis catatan menanam dengan hurufnya yang rapi. Ia tidak menyebut sistem yang sulit. Ia menyebut jam, mata angin, dan kesabaran. Di setiap akhir pertemuan, ia membagikan bibit kecil dalam plastik, menaruhnya di telapak tangan murid satu persatu. Ini nama yang kau tanam, katanya pelan. Rawat baik. Jangan buru-buru ingin hasil. Mereka mengangguk. Mata mereka memantulkan cahaya matahari sore. Ibunya duduk di samping jendela, menyulam pelan, sesekali tertawa kecil mendengar percakapan di teras. Rumah tidak lagi sunyi yang menakutkan. Sunyinya kini seperti jeda di dalam lagu, membuat nada berikutnya lebih terasa. Di malam-malam yang sejuk, Raina kembali duduk di teras, memandangi ujung hutan yang samar. Ia tidak menunggu sesuatu muncul. Ia tidak menagih peristiwa yang bisa diceritakan. Ia hanya membiarkan hatinya duduk sejajar dengan napas. Sekali waktu, angin datang membawa wangi bunga liar, persis seperti malam ketika ia menuangkan air ke tanah untuk mengucapkan terima kasih. Ia tersenyum, sendirian, namun tidak sendiri. Beberapa bulan berlalu. Musim bergilir. Bedeng bertambah. Pasar tertib mengambil jatah. Halaman menerima lebih banyak langkah.
Raina semakin ringan menggerakkan hari. Pada suatu pagi yang bening, ia memutuskan kembali ke sungai kecil di dalam hutan. Bukan untuk meminta. Bukan untuk rindu. Untuk menutup lingkaran dengan cara yang benar. Ia membawa sebungkus nasi, sebotol air, dan seutas benang putih. Ia berjalan menyusuri pematang, memasuki rindang, melewati ikatan kain kecil yang kini nyaris tak tampak karena dihijaukan lumut. Sungai menyambut dengan suara yang sama. Airnya bening, batu-batunya dingin. Raina duduk di batu besar, membuka nasi, menaruhnya di atas daun. Ia menuangkan air sedikit di tanah. Ia mengikat benang putih pada ranting rendah, membiarkannya ditiup angin seperti doa yang tidak perlu kata. Ia menunduk lama. Di sela-sela napas, ada jejak langkah pelan yang datang dari balik semak. Bukan berat, bukan memburu. Sejenis hadir yang tidak diseret waktu. Raina menoleh. Di seberang aliran, kabut tipis berdiri seperti tirai. Di baliknya, samar, tampak siluet besar yang pernah ia kenal. Tidak seutuh malam di kebun Pak Karsa. Tidak seterang saat cahaya menari. Hanya cukup untuk membuat dada bergetar. Siluet itu berhenti di tepi, menatap dengan sorot yang ia ingat. Sorot yang tidak meminta apa-apa. Sorot yang menaruh tenang pada orang yang melihatnya. Raina mengangguk. Siluet itu seperti membalas dengan tunduk yang sangat halus, lalu memudar bersama kabut, menyisakan udara yang harum oleh sesuatu yang tak bisa ditunjuk. Raina duduk lebih lama. Ia mengusap permukaan batu yang dingin, merasakan dingin itu menipis di telapak. Ketika ia berdiri, ia tidak membawa apapun selain saku baju yang berisi kain balut lama, lipatannya masih rapi. Ia pulang dengan langkah yang tidak tergesa. Di belakangnya, hutan menutup pintu tanpa suara, seperti rumah yang percaya bahwa tamunya akan kembali dengan cara dan waktu yang tepat. Di desa, bedeng baru siap menunggu bibit. Raina membagikan cangkok pada pemuda dan gadis yang hadir sore itu. Ia menulis tanggal di papan kecil yang dipancang di sudut. Ia menancapkan harap ke tanah bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kerja yang sabar. Di sudut teras, ibunya menyusun botol ramuan, menamai satu persatu agar tidak tertukar. Kambing kecil berlari mengejar bayang, mengembik pendek, membuat tawa pecah di sela-sela penjelasan. Senja menurunkan warna. Rumah Reyot menerima cahaya oranye pada papan-papan tuanya, membuatnya tampak muda seperti rumah baru. Raina duduk sendirian ketika kelas usai, menatap pelan jejak langkah yang masih basah di tanah. Ia menyebut nama Allah lirih, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai napas yang wajar. Ia menunduk, menyentuh permukaan bumi yang sejak awal memeluknya tanpa tanya. Di kejauhan, sungai kecil mengulang lagu. Di dekatnya, bedeng rempah merespons dengan wangi samar. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang tidak lagi harus dijelaskan. Bahwa kebaikan yang ditanam pada hari yang paling gelap bisa tumbuh menjadi pohon yang teduh, bahkan ketika tidak ada yang berniat memamerkannya. Malam turun, menepuk lembut atap seng yang telah diperkuat pemuda kampung. Lampu minyak ditiup pelan. Udara masuk. Dingin tapi ramah. Raina merebahkan diri di lantai dekat dipan, bersebelahan dengan ibunya yang tertidur tenang. Di sela-sela sunyi, ia mengingat sepotong tatap di tepi sungai, sebotol air yang dimiringkan, secari kain yang robek, dan serbuk cahaya yang pulang. Semua sudah berada di tempatnya. Semua sudah kembali ke nama masing-masing. Dan tanah, seperti biasa, menutup cerita dengan caranya sendiri. Tidak tergesa, tidak riuh, namun pasti terasa sampai ke kedalaman dada.